Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang sering sekali meneguhkan, menegur, dan menolong kita untuk melihat kembali kehidupan kita dalam Kristus. Realitanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, manusia sangat mudah untuk mengkotakkan, gitu ya. Yang pintar dengan yang pintar, yang rohani dengan yang rohani, yang sesuku dengan sesuku, yang seasas dengan seasas kalau kita gereja, dan banyak hal yang dalam sebuah seminar jemaat yang dikasih Tuhan, salah satu pembicara ketika membawakan materi tentang kehidupan bergereja, beliau mengatakan salah satu dosa terbesar orang-orang beriman adalah membuat kotak-kotak. Ini dalam arti realitanya ada banyak aliran gereja-gereja yang baik karena suku, baik karena pemahaman teologisnya, yang pada akhirnya itu mengkotakkan untuk melihat yang lain tidak lebih baik, tidak lebih unggul begitu ya. Itu dosa terbesar yang dimiliki oleh orang percaya. Padahal realitanya dalam kehidupan kita beriman sebagai orang yang percaya pada Kristus, manusia mengkotakkan, Kristus menyatukan kita. Dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 29, nanti jemaat boleh baca secara lengkap, di mana di sana dijelaskan sebelum Kristus hadir manusia dalam tuntunan hukum Taurat. Tetapi setelah Kristus hadir, kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Sehingga di ayat 28 sampai 29 ditegaskan seperti ini. Bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi dalam konteks ini kita diteguhkan, ditegaskan bahwa ketika setiap kita yang percaya kepada Kristus dengan segala latar belakang kita, dengan segala keunikan, kekhasan kita, kita semua ini adalah satu di dalam Kristus. Kita semua sama di dalam Kristus. Bahkan sekalipun kita ada yang lebih rendah secara ukuran duniawi, ada yang lebih unggul, itu tidak membuat kita akhirnya jadi terkotak-kotak. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, satu yang menarik dari perenungan kita hari ini, ketika kita hidup dalam Kristus, maka itu mengubah cara pandang kita melihat semua orang dengan segala keunikannya dan latar belakangnya sebagai kesatuan dalam Kristus, sebagai bagian dari diri kita, sebagai bagian dari orang yang kita kasihi dan hargai. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita coba hidupkan alarm kita di diri, di gereja, di masyarakat, di keluarga kita termasuk, apakah masih ada cara pandang yang membuat kita akhirnya, dia berbeda, dia tidak bagianku, dia bukan saudaraku gitu ya, atau kita merasa bahwa ketika mau melakukan sesuatu, tidak perlu dibuka ke semua orang, kita saja. Nah ini juga harus alarm buat kita, karena ketika kita hidup dalam Kristus, sebenarnya kita memandang semua orang di sekitar kita merasakan cinta yang sama, kasih yang sama, sehingga tak ada satupun yang layak untuk dibedakan. Semua harus memperoleh hal yang sama, sukacita yang sama, kasih yang sama. Mari jemaat, kita berjuang untuk hal ini. Karena kalau kita masih jatuh pada dosa dalam arti membeda-bedakan, mengkotak-kotakkan ini kita alarm buat kita ya. Kalaupun pada akhirnya ada wilayah dan sebagainya lagi dan lagi, saya bilang jemaat yang dikasih Tuhan, itu hanya untuk membantu supaya kita bisa lebih terangkul, bukan dalam rangka membedakan bahwa kalau dia bukan Depok 1, Depok Utara, Sawangan ataupun Timur, maka bukan bagian saya. Itu hati-hati. Kita semua sama di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.